Dimulai langsung aja, Mbak Eca. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam keberlimpahan, penuh berkah, salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Baiklah, sebelum dimulainya acara talk show pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama masing-masing agar apa yang kita peroleh dari menyimak acara talk show pada malam ini mendapatkan manfaat dan pengetahuan baru dan kita menjadi yang Baca suaranya putus-putus ya. Dari Halo Mbak Eca, suaranya putus-putus. Halo Mbak Eca. Terkendala signal ya. Iya, terkendala sinyal. Baik, sebelum suaranya Mbak Eca kembali normal, saya lanjutkan saja. Ya, selamat datang, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir pada Zoom kali ini. Sebelum materi kita mulai, kita berdoa dulu agar ilmu atau materi nanti bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Mbak Eca malah keluar ini ya kayaknya ya. Ya, baik. Apa kabar nih Bapak Ibu semua? Senyum, open cam. Ayo yang bisa open cam. Senyum-senyumnya mana? Iya, apa kabarnya nih hari ini? Sehat. Sehat. maaf. Berkelimpahan. Luar biasa, selamat datang Ibu Mariani. Ya, baik, kita akan mulai kembali. Ya, udah tadi berdoa sudah dimulai, silakan lanjutkan Mbak Eca. Iya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah hingga kita dapat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa umatnya
dari zaman kegelapan menuju zaman yang terangnya besok di yaum kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali saya Reza Septiana Putri yang biasa dipanggil Eca. Selama 1,5 jam ke depan akan membersamai dan dibersamai oleh Bapak Ibu semuanya dalam acara talk show dengan tema Mencari Jati Diri dan Tuhan pada malam ini, hari Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menginvestasikan waktunya untuk mengikuti acara ini melalui Zoom meeting maupun live streaming YouTube channel Star of Love Manpower Academy. Sebelum beranjak ke sesi selanjutnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih selaku founder dari Share of Love sudah memberikan wadah kepada kami untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, dan para coach Ayu, Coach Wiwin, Coach Oma, Coach Yohan, Coach Eka, dan Coach Winda, serta Bapak Ibu semuanya yang sudah luar biasa mengikuti acara pada malam hari ini dan memberikan support kepada Eca untuk berani tampil percaya diri pada malam hari ini. Amin. Baik, saya akan membacakan rundown acara talk show pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, pemaparan materi. Ketiga, Q&A atau tanya jawab. Keempat, foto bersama. Kelima, kedua, yang sudah ditunggu-tunggu yaitu pemaparan materi. Pada malam hari ini, narasumber akan membahas materi yang sangat luar biasa tentang menemukan jati diri dan Tuhan. Jajar pernah Anda merasa kesepian, maunya apa, mau kemana arah tujuan hidup, bertemu dengan diri sejati kita, dan mengetahui keadaan Tuhan itu hal yang sangat membahagiakan. Namun sering kita mencari solusi atas semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dari luar. Padahal jawaban semua itu yang ke dalam diri kita sebelum kita mengenal segala sesuatu yang ada di luar dari diri kita sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di hadapan kita semuanya. Beliau dipanggil dengan sebutan Coach Eka atau Eka. Selamat Baik. Ya. Beliau berdomisili di Bandung.
Ya, suaranya. Bogor, Bu, di Bogor. Bapak ada yang sangat saya banggakan untuk meninggalkan jejak kita biar terlihat di Bogor maksudnya. Saya lupa kalau saya sangat banggakan untuk meninggalkan jejak kita terlihat hadir. Ayo ramaikan, ketik di chat streaming YouTube Share of Talk. Langsung saja kita sambut dengan beri tepuk tangan yang meriah untuk Coach Eka. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Coach. Coach. Terima kasih Mbak Eca. Aduh, maaf ya, suaranya putus-putus tuh. Jadi apa namanya kurang jelas Mbak Eca. Tapi terima kasih atas informasinya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk semua atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mulai aja dengan tema mencari jati diri dan Tuhan. Nah, waktu kemarin di grup, iya nggak apa-apa. Biasa jaring. Nah, kemarin di grup banyak ya list permintaan tema ya. Kenapa saya pilih yang menemukan jati diri dan Tuhan? Karena menurut saya ini pun basic untuk kita masuk ke dalam. Gitu. Ini sangat penting, sangat penting. Bahkan bukan saya yang ngomong pentingnya ya, artinya para psikolog, siapapun itu juga membicarakan bahwa mencari jati diri ini penting sekali buat kita. Nah, ada yang tahu apa arti jati diri sebenarnya? Ayo, ada yang bisa unmute atau di chat, kolom chat, silahkan. Jati diri itu apa sih? Gitu. Kan kita sering dengar ya, tapi tahu nggak artinya apa atau maknanya tuh apa jati diri ini? Nah, iya. Betul, nih saya bacakan. Kata Mbak Julia mengenal siapa diri kita sendiri. Identitas diri kita. Ya, identitas diri. Sosok kita seutuhnya lahir dan batin. Ya, betul. Nah, jati diri sendiri itu kalau dalam bahasa Arab itu jati dari memiliki arti inti, zat atau eksistensi. Sedangkan diri dalam bahasa Arab itu artinya diri atau akuan, maksudnya aku gitu ya. Nah, kalau menurut kamus bahasa Indonesia, jati diri itu yaitu ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Jadi bisa diartikan sebagai identitas, inti, jiwa, dan semangat seseorang. Nah, jadi kata lain jati diri itu merupakan suatu hal yang ada di dalam diri manusia meliputi karakter, sifat, watak, kepribadian, dan segala yang lain-lain. Nah, jati diri ini melalui proses bisa berubah gitu ya dari proses kehidupan kita. Gitu. Misal dari awal ada yang bilang kita
karakternya tukang nangis, tukang sedih, tukang marah, seiring berjalannya waktu berproses, karakter itu bisa jadi berketerusan atau bisa jadi berubah. Itu. Nah, jadi, di situ kita jadinya bingung kan sebenarnya saya ini apa sih gitu kan? Sebenarnya saya ini gimana sih karakternya gitu. Jadi dari situ sampai mengartikan karakter kita sendiri aja kadang-kadang bingung gitu. Kita ini jadi bagaimana ya karakternya ya kalau dibilang kemudian sih begini sih begitu sih gitu. Tapi menurut pandangan orang kadang-kadang beda gitu. Nah, jadi mengenal jati diri adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh setiap orang gitu. Jadi ada pepatah juga ya yang mengatakan bahwa mengenal diri sendiri adalah awal dari kearifan. Artinya mengenal jati diri manusia bisa menentukan kebahagiaan apa yang ingin dicapai. Nah, sekarang langsung nih ke caranya. Caranya gimana menemukan jati diri itu? Gitu. Berkesadaran. Luar biasa. Good sekali Mbak Iya. Tri. Itu memang yang paling awal. Makanya saya nggak bosen-bosen pasti ngomongin itu karena itu memang basic. Apapun itu basic. Jadi di sini ada temukan momen untuk diam. Nah, diam artinya ini bisa meditasi, bisa diam untuk mereview, tapi diam, hening itu sudah meditasi. Di sini masih ada yang bertanya-tanya tentang meditasi enggak? Atau masih ada yang ragu, atau masih ada yang kontra? Oh ya, suara saya jelas nggak ya? Di saya jelas sih, Bu Eka. Oh, Jelas, jelas. Coach. Mbak Ida, Kalau coba. Jelas. Jelas. Oh, Pak Dadang putus-putus. Iya, dicoba headsetnya mungkin. Jaringan mungkin. Nah, iya. Makasih Oma, makasih Bu Julia. Ya, Bismillah lancar dan semakin jelas. Lanjut, Coach. ya oke. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaannya. Ada yang masih bertentangan atau bertanya-tanya dengan meditasi? Kalau nggak ada yang jawab berarti udah oke semua ya. Saya anggap oke semua ya. Meditasi ya, mengenai meditasi. Karena meditasi itu hanya arti dalam bahasa Inggris yang artinya meditation atau meditate, ya di kita meditasi. Sedangkan kalau untuk intinya dari itu, ya kita duduk diam, hening, renung. Gitu. Nah, untuk diam ini kita memang perlu waktu banget gitu ya. Jadi nggak bisa kalau nggak diam karena memang pikiran aja udah bising, kondisi di luar udah bising gitu ya. Jadi luangkan waktu untuk meditate, untuk diam, untuk merenung. Sadari, balik lagi ke kesadaran. Sadari apa yang hari ini kita sudah kerjakan. Apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita.
Nah, apa yang kita rasakan sekarang ini? Kita siapa sih? Kita ini bagaimana sih karakternya? Itu perlu hening. Nggak bisa kalau dalam kondisi pikiran hiruk-pikuk gitu ya. Terus bising, di dalam pikiran banyak yang ngoceh gitu. Nah, itu di kesadaran kita sudah belajar ya, ada sadar 5 kesadaran. Sadar nafas, sadar pikiran, sadar ucapan, sadar hati, sadar gairah, sadar ucapan. Nah, balik lagi kan ke kesadaran. Sadari semua apa yang kita mau, kita rasakan. Lalu apa yang kita sering pikirkan. Gitu. Nah, kalau perlu catat apa yang ada di pikiran, tulis, catat. Yang dirasakan, catat. Gitu. Nah, yang kedua, caranya adalah pahami masa lalu. Artinya, kalau untuk mencari jati diri itu, kita harus berani untuk melakukan eksplorasi masa lalu. Jadi, kalau dibilang penyembuhan inner child itu penting banget. Membuka mental block itu penting banget. Karena itu yang menghambat kita untuk melangkah, untuk mencari potensi, mencari jati diri. Itu penting. Nah, di sini, di Soul ini, semua coach memang bisa untuk inner child. Tapi ada yang lebih spesialisasi lagi, yaitu Coach Wiwin. Nah, kalau memang kepengen banget dibuka inner child-nya, apa aja sih, gimana sih cara nyembuhinnya? Nah, itu hubungin Coach Wiwin. Itu. Beliau udah, jam terbangnya udah banyak tuh mengenai inner child. Jadi bisa membantu banget itu. Karena inner child itu dalam sekali ya. Itu kan kenapa dibilang inner child itu dimulai dari 0 sampai 7 tahun itu inner child. Sedangkan 0 sampai 5 ingatan kita itu nggak nyampe. Mungkin nyampe banget kalau di saya umur 3 tahun, 3 tahun, 2 tahun itu pun nggak semua. Cuma momen-momen tertentu aja. Gitu. Nah, jadi itu nanti yang bisa kebongkar kalau di terapi inner child. Gitu. Jadi itu hal yang sama sekali tidak bisa disadari ya, kecuali kalau ngadepin mirror gitu. Nah, jadi keluarkan inner child, keluarkan mental block. Karena kalau udah dari situ, udah plong banget, udah enak. Kita kayaknya mau maju apa aja tuh udah enak banget, nggak ada yang menghalangi. Kita dobrak temboknya benar-benar. Tapi ya memang nggak ada yang instan semua juga. Nggak ada yang jalannya enak-enak aja gitu, nggak ada. Gitu. Jadi, apalagi kalau kita bicara kesadaran. Saya sendiri belajar kesadaran itu yang benar-benar itu dari 2010. Dan itu turun naik, ya turun naik itu ya kesadarannya ya, bukan emosi atau apa gitu. Karena kalau di saat kita latih lagi kesadaran, hal seperti itu nggak ada gitu.
Jadi saya aja dari 2010 itu saya dilatih malah sendiri waktu itu, dilatih untuk berkesadaran sendiri. Benar-benar saya nanya, jawabannya saya lihat di luar gitu. Jadi itu pun harus sadar. Misalnya ada pertanyaan di diri kita belum terjawab nih. Saya harus gimana dengan masalah ini? Kita diem pun belum ada jawaban misalnya. Nah, kita bisa sadari tuh nanti tiba-tiba anak-anak ngomong apa gitu. Itu clue-nya misalnya. Tiba-tiba kita lihat di YouTube ada apa misalnya. Itu sadari, oh ini jawabannya. Atau kita cuman nguping orang denger nguping orang ngobrol bla 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 bla. Oh, ini jawabannya. Nah, itu jadi kesadaran tuh sampai di situ. Kalau dulu saya begitu. Saya dilatih atau dididik nggak boleh saya curhat sama orang. Tanya sama diri sendiri, jawabannya ada. Gitu. Jadi saya melatih kesadaran itu dari 2010. Jadi kalau misalnya ya saya udah sadar kok. Nah, ya sadarnya kayak apa? Kesadaran itu banyak sebenarnya. Kita dari ngelihat misalnya kucing atau dari ngelihat kondisi, coba kita sadari apa yang kita ambil dari situ, pasti ada pelajarannya. Pasti. Gitu. Iya, benar, Bu. Hmm. Dari hal-hal yang kecil ya, Iya, sebenarnya. betul. Iya. Nah, kalau meditasi itu sendiri, kalau saya dari SMA kelas 1 tahun 90. Itu Wah, saya baru umur 3 tahun itu, Bu. iya, itu saya udah dikenali, sudah belajar, saya udah Wah, luar biasa, Bunda. dibimbing untuk meditasi. Memang akhirnya itu karena uak saya yang membimbing udah nggak ada setelah berapa tahun gitu ya, akhirnya sempat berhenti. Nah, tapi dimulai lagi tahun berapa saya lupa. Intinya hal seperti itu tuh sudah saya dapatkan ilmunya, sudah saya praktekkan itu ya dari tahun 90 itu. Nah, jadi juga jangan merasa lah kok aku gini-gini aja gitu. Ya enggak sih, artinya kalau memang itu dilakukan rutin atau misalnya sering-sering dilakukan, hasilnya pasti ada. Jadi jangan juga membandingin orang kok dia begitu, saya begini, itu nggak perlu gitu. Karena memang masing-masing orang beda. Gitu ya. Nah, Luar biasa, Bu. iya. Lanjut lagi, Coach. Penasaran. Lalu yang ketiga, temukan kelebihan dan kekurangan. Nah, ini kalau mau manual sendiri untuk bisa membongkar mental block dari sini, kelebihan dan kekurangan. Juga bisa nyari potensi dari sini. Ini kalau manual ya, artinya kita tulis, kita punya kelebihan apa, kekurangan apa, tapi nggak perlu pakai tapi. Kelebihan saya sih, misalnya saya pintar masak, tapi jangan begitu. Kelebihan, Oh, iya. ya, jadi jangan disangkal, nggak ada penyangkalan di situ dulu. Jadi tulis kelebihannya apa, kekurangan saya takut gelap, saya nggak suka sama yang sombong, saya nggak suka sama yang bla 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 bla. Iya. Itu kita anggap kekurangan, saya nggak suka melihat orang males, saya nggak suka bla bla bla.
itu sama seperti ngeluarin mental block. Tulis di situ. Nah, kalau misalnya mental block juga itu ada yang kita sadari, ada yang enggak. Nah, kemarin Bu Mel bilang ya, diperlukan juga orang yang bisa mengeluarkan semua itu kalau memang siap dan kalau memang mau. Tapi kalau dirasa sendiri aja bisa kok, nggak masalah. Nggak masalah, pelan-pelan. Nanti untuk kekurangannya yang masih ada mental block di dalam diri kita itu kelihatan dari mirror. Dari orang yang dari kondisi yang kita hadapi, orang yang kita hadapi. Ini kok saya sebel banget ya sama orang ini. Dia energi apa ya? Kita bicara energi ya, bukan orangnya. Kalau orangnya bisa siapa aja. Tapi kalau bicara energi itu sama, udah pasti. Kalau kita nggak suka sama yang tukang marah-marah, itu energi udah pasti sama. Gitu. Jadi secara manual temukan kelebihan dan kekurangan diri. Nah, jadi juga jangan dimasukkan impian-impian ya, maksudnya tapi saya sih maunya gini, bukan. Jadi kelebihan dan kekurangan, udah itu aja. Itu ya, itu yang nomor 3. Nah, lalu oh ya ada tambahannya untuk nomor 3 ya. Jadi ada kata-kata yang begini. Kita ini bukan pikiran kita. Kita ini bukan perasaan kita. Tapi kita ini adalah laku kita. Kalau ini terakhir saya yang nambahin. Jadi ada yang paham nggak di sini maksudnya? Ayo, ada yang bisa bantu jelasin? Ulangin dong, Bu. Ulangin, oke. Kita ini bukan pikiran kita. Kita ini bukan perasaan kita. Tapi kita ini perilaku kita. Ada yang bisa memaknainya? Bisa, Coach. Coba. Aduh, Coach, ini sesama Coach. Menghormati senior. Ya, silakan Coach. Jadi kita ini bukan pikiran kita ini bukan apa tadi? Bukan perasaan kita. Iya, bukan Kita perasaan ini, kita. Kita ini adalah laku kita. Nah, itu gimana coba? Iya, untuk memaknai kita ini siapa kan berarti berangkat dari spiritnya. Kita ini kan terlahir dan terlanjur melekat dengan yang namanya identitas kita ini kan. Yang kita sebut nama, yang kita sebut badan, yang kita sebut tubuh gitu kan, yang kita sebut status. Sebenarnya bukan itu kita gitu, tapi kita adalah spirit yang di dalam yang menggerakkan semuanya ini gitu loh. Kita adalah sesuatu yang energi yang besar yang ada di dalam percikan dari energi yang meliputi segala sesuatu yang ada di semesta ini. Bahkan melebihi semesta ini gitu. Gimana ya bahasanya? Intinya dia adalah spirit ataupun energi gitu loh. Jadi kita ini bukan identitas kita yang saat ini, entah itu badan, entah itu pikiran, entah itu perasaan kita, bukan itu kan gitu. Kalau ditanya siapakah kita gitu kan? Kalau menurut saya ya kita adalah spirit atau energi itu sendiri yang sifatnya adalah love gitu ya, kasih sayang. Ya kan kembali lagi ya apapun itu ya, kasih sayang kan unconditional love, mencintai kelebihan, mencintai kekurangan, mencintai kebaikan dan mencintai keburukan dan sisi baik, sisi buruk itu sendiri gitu. Itu adalah kita yang sesungguhnya, diri kita yang sejati yang sesungguhnya.
Mungkin Coach Eka bisa lebih menjelaskan lebih detail ya, karena saya tidak pandai berkata-kata. Eja. Gitu. Mantap. Terima kasih kok Sioa. Terima kasih Coach Yohan. Coach Yo ini wah Nah, hebat, energinya hebat, semangatnya hebat. Iya, pemikiran. Tanggapan daripada pada diri kita, tapi kita juga harus pandai membaca bagaimana Iya, timbul tenggelam di laut. kita ke depan sebagai bagian dari diri kita. Ya, itu kata Pak Dadang ya, kita harus pandai membaca ke belakang pada diri kita, tapi kita juga harus pandai membaca ke depan, bagian dari diri kita. Ya, betul. Nah, jadi kalau Iya, maaf, tes. iya ya nggak apa-apa Mbak Eca. Nah, jadi kita bukan pikiran kita, artinya gini, apa yang kita pikirkan itu bukanlah kita, karena pikiran kita tuh kredit. Gitu. Oh, ntar begini, ntar gimana kalau begitu, kita gimana kalau gitu, gitu. Itu bukan kita sebenarnya. Oh, si itu jelek, si A begini, si itu begitu. Itu dan kita berperilaku seperti itu akhirnya memusuhi, akhirnya jaga jarak dan sebagainya gitu. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita bukan pikiran kita. Nah, kalau setelah kita belajar kesadaran, betul yang tadi Coach Yohan bilang, pikiran kita itu netral. Hati kita tuh netral. Bahkan keisi cuman cinta kasih aja kalau hati. Gitu. Nah, kalau saya bilang kita ini adalah laku kita, sekarang saya mau tanya, ada nggak yang tanya, nih Mbak Eka pendidikannya apa ya? Bu Mel pendidikannya apa ya? Ada nggak yang tanya gitu? Kok percaya-percaya aja sama yang saya bilang, sama yang Bu Mel bilang? Nah, Karena ada sih penasaran Bu dengan latar belakang cuman di sendiri untuk meyakinkan kita. Jadi walaupun tanpa mengetahui latar belakang Bu Mel maupun Bunda Eka, kami yakin bahwa kami akan di pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Pertanyaannya apa yang ngebikin yakin? Ya, kalau saya yang membuat yakin itu apa ya? Setelah mengikuti apa yang dikatakan, yang diajarkan oleh Ibu Mel, menjadi lebih tenang, terus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Yang penting kita mengikuti dengan teratur dan tanpa banyak mengeluh, harus seperti yang Coach Eka katakan, sadar akan semuanya. Percaya karena ada lakunya, Coach. Iya, itu karena benar. Lakunya sesuai gitu. Kalau tidak sesuai dengan lakunya, out. Nah, ya itu kan, memang itu yang penting, lakunya. Jadi saya pernah ya punya pengalaman. Saya itu dulu paling nggak suka sama kuliah sebenarnya.
Jadi Oh, menurut saya itu apalah kayak gitu-gitu gitu. Sertifikat apa? Ya saya mengikuti semuanya. Saya dulu didikannya sama saya ada belajar bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa eh, Inggris, terakhir saya bahasa Jepang, lalu untuk pengembangan pribadi NLP, IFT, apa segala macam dari TDW, dari Mardigu semua saya ikutin. Dari ekspor impor sampai apa semua saya ikutin. Dan lucunya saya itu belajar dulu public relation, sekretaris, bahasa Inggris, komputer apa segala macam saya nggak ambil sertifikatnya. Males saya, nggak tahu kenapa saya males. Tapi anehnya saya selama kerja nggak pernah saya kirim lamaran. Jadi di saat itu entah kenapa jadi kondisi itu mendukung semuanya. Walaupun memang itu saya referensi saya juga bukan orang yang tinggi kok. Tapi saya alhamdulillah saya nggak pakai lamaran apapun. Sampai saya ingat waktu dulu jadi HRD, manajer saya bilang, Kak, lu ternyata nggak ada lamarannya. Nah, terus kenapa? Saya bilang, bikin. Kok bisa loh masuk nggak ada lamaran? Ya nggak tahu, saya bilang gitu. Jadi intinya Ibu. gini, mungkin pada saat itu saya berkeyakinan seperti itu. Dilalahnya memang sekolah saya itu dari ijazah itu hilang semua. Hilang semua, saya cuman ada modal satu yaitu fotokopi SMA. Ijazah SMA. Nah, waktu saya jadi HRD, sampai saya ditanya sama supervisor dari Malaysia, dia bilang gini, Miss Eka, emang sekolahnya apa? Saya bilang saya SMA. Ah, bohonglah itu bual katanya. Saya bilang saya SMA nggak percaya gitu. Ya memang nggak percaya, bolehlah cakap bual apapun katanya gitu. Saya nggak percaya. Oh ya sudah kalau nggak percaya saya bilang. Nah jadi dari situ saya juga akhirnya mikir sendiri kenapa ya orang kok apa nggak percaya gitu. Dulu itu banyak yang nanya sama saya ngajuinnya SMA, saya bilang. Karena memang kalau fotokopi itu aja yang ada, yang lainnya nggak ada. Tapi di saat saya ngomong begitu, nggak ada yang percaya. Sekarang percaya nggak kalau saya bilang saya SMA? Pendidikan formalnya. Gitu. Nah, jadi artinya gini, ada satu hal yang mesti diakui juga apa ya yang ngebikin orang-orang berpikiran itu gitu. Ya artinya kalau pada saat itu saya mikir lagi, saya waktu itu istilahnya pekerjaan apapun ya saya tantangin. Saya pikir apa sih yang nggak bisa? Orang tinggal belajar kok. Nah jadi intinya kalau menurut saya ya yang penting pengetahuan kita ada, selebihnya tinggal dilakukan, dijalankan, dan sikap kita, gaya bicara dan sikap itu menunjang. Waktu itu saya sedikit-sedikit saya belajar gitu ya, dan udah gitu saya HRD, saya ngadepin orang S1, S2, ditanya bahasa Inggris belepotan sampai ekspatriatnya ngomong gini, Eka Sang ngerti nggak apa yang dia omong? Saya nggak ngerti. Lah, saya bilang. Jadi artinya apa ya? Memang sebagian orang memerlukan apapun itu semua, sertifikat atau apa. Tapi kalau buat saya nggak begitu perlu. Karena
Saya mengalami itu. Saya bekerja apapun saya nggak pakai lamaran, nggak pakai tertulis apalah, boro-boro sertifikat gitu kan. Saya pernah punya perusahaan, bergaul dengan siapapun, ayo gitu. Wah, luar Mau tinggi, biasa. mau rendah gitu. Artinya gini, yang menjadi nilai kita adalah apa yang keluar dari ucapan kita, laku kita itu lebih penting dibanding yang itu semua. Dan kita harus lebih banyak belajar ya dari macam-macam ya, dari baca buku, dari ikut kelas, dari melihat orang, dari kata-kata orang. Saya pun belajar dari pemulung. Saya bertanya dari dia. Wah, nasihatnya luar biasa. Gitu. Jadi artinya hidup itu it's about belajar aja, belajar. Gitu. Makanya saya bilang nggak ada yang berharga di saya itu selain pengalaman saya, karena pengalaman-pengalaman itu pasti mendidik kita untuk lebih baik ya, bukannya diratapi, bukannya di apa ya istilahnya di terpuruklah di situ gitu. Buat apa? Belajar kok kita. Kalau lalu itu nggak ada ya nggak bakal jadi sekarang gitu. Itu aja. Makanya yang ngebikin saya mungkin ya cepet rilis gitu ya. Karena saya menerima itu, saya terima semua pelajaran masa lalu itu. Gitu. Jadi apa namanya? Masa lalu saya itu mungkin rata-rata banyak sama lah kita semua. Karena kita satu energi ya, cuman versinya aja ceritanya beda-beda gitu. Jadi hanya itu yang mungkin bisa saya banggakan, saya bisa sampaikan juga di sini gitu. Jadi hanya pengalaman-pengalaman saya yang saya sampaikan di sini. Gitu. Nah, untuk cara yang keempat, udah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba saya lihat chat dulu, Mbak Eca kayaknya suaranya itu putus-putus ya. Oh, coba saya lihat di sini. Nah, kok maju mundur ini kursornya. Saya percaya karena yang Bunel dan coach lainnya sampaikan itu baik untuk kami. Dan keyakinanku setelah masuk Sol gabung berkali-kali di Zoom, di Sol, dan official masih banyak hal yang harus diperbaiki dan dari diri saya, Mbak Julia. Terima kasih, Mbak Budi. Yang membuat yakin adalah karena energi, frekuensi, dan vibrasi yang sama-sama positif. Terima kasih. Lalu Mbak Safrina izin bertanya, kenapa saat dibuka portal kita mengalami ada tamu, hal-hal yang tidak diinginkan datang? Bisakah kita mengundang hal-hal baik saja yang terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya ya? Terima kasih. Oke Mbak Safrina, seperti yang tadi saya bilang, saya jawab ya. Seperti yang tadi saya bilang, kita buka inner child-nya. Kita buka mental block-nya. Kenapa tamu ini datang? Dia itu mengingatkan kita bahwa hal yang dia tunjukkan itu masih ada loh di dalam diri ini. Gitu. Ngerti nggak ya maksudnya? Jadi misalnya nih kita kedatangan orang yang tanpa ujung
pangkalnya itu tiba-tiba ngata-ngatain kita, marah-marah. Nah, itu diingatkan, masih ada apa ya di diri saya ini? Oh ya, saya masih suka marah sih. Apa ya sebabnya dulu yang memicu saya suka marah? Nah, terus lagi ke dalam. Oh iya ya, dulu saya sering terima omelan. Saya dulu sering melihat bapak saya atau kakek saya marah-marah atau ibu saya suka marah-marah. Saya nggak suka. Nah, itu mental block. Itu bisa jadi inner child. Gitu. Kenapa tamunya masih datang? Ya, dia mengingatkan. Gitu. Mengingatkan kita. Apa nih yang masih kurang? Jangankan gitu ya, gini. Saya baru kemarin. Saya itu terima, saya punya kakak sepupu, itu dia baiknya luar biasa. Tiap minggu dia datang khusus buat ngasih duren, buah kesukaan saya. Ketambahan, iya benar. Saya asal jawab, ditanya apa buah yang suka duren. Dan yang ngebikin terenyuhnya lagi, dia itu, kakak sepupu saya itu cuman jualan barang loakan. Dia beliin saya duren, ngebeliin saya kerudung, ngebawain saya tas, itu tiap minggu dan saya dikasih duit pula tiap minggu sama dia. Lah, saya mikir gini, ini harusnya saya rezeki ya, harusnya terima kasih ya, kok tapi ada yang ngeganjel gitu, apa ya? Ada yang ngebikin saya tuh nggak enak gitu, apa ya? Saya saya diem lagi. Oh iya iya iya, saya masih ada curiga. Saya nggak terbiasa menerima kebaikan seperti itu gitu. Kalau dulu ada juga saya perasaan nggak enakan. Karena saya tuh dulu juga punya prinsip lebih baik saya ngasih daripada dikasih gitu. Jadi itu pun saya karena ada ngeganjel, ada nggak enak. Apa tuh, Dek? Akhirnya kenapa? Kenapa Mbak Risma ya? Ada yang mau tanya? Maksudnya ada yang mau komen? Silakan ya. Nah, jadi itu pun ganjelan itu aja ngebikin saya mikir gitu. Masuk lagi ke dalam. Apa ya ini? Akhirnya ketemu. Oh ya ternyata seperti itu ya gitu. Akhirnya seperti ritual yang Bu Mel kasih tahu, akui, terima. Terima kasih. Lepas ganti yang baru. Nah, akhirnya sudah dari situ sudah enakan dan kakak saya itu nggak datang-datang lagi. Tapi masih ngasih kabar, nanya kabar, tapi dia nggak datang lagi gitu. Nah, akhirnya ya kalau menurut saya sih ya apa ya, bukan saya nggak terima rezeki, tapi saya yakin dia dia sendiri pun butuh gitu. Menurut saya itu berlebihan gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya rilis itu malah apa namanya, beliaunya nggak datang lagi. Buat saya nggak masalah karena dia lebih penting gitu. Jadi kayak gitu. Yang seperti itu aja kalau kita masih ngeganjel, itu cari gitu loh. Ya Mbak Luciana, jetem jetem. Ya, Mas Eka, sepertinya Mbak Eca terpental. Saya bantu untuk bacakan
Yang dari Pak Dadang ya, satu Oh pertanyaan. ya, oke, Oma silakan. Ini saya kursornya juga maju mundur, turun naik, turun naik. Udah kayak Sari ini nih. Iya, Dari minta tolong ya kehidupan Oma. kehidupan yang jelas seperti saya yang hanya tamatan S1. Tapi kenapa beberapa pejabat dan aparat suka memanggil saya untuk meminta pandangan? Padahal saya cuma lulusan hubungan internasional. Wah, pakai cuma ini ya. Tapi kenapa Mm-mm. banyak yang menanyakan bukan bidang saya? Nah, gimana nih, Kos Eka? Ini pertanyaan terakhir untuk malam ini, karena sudah jam 21 nanti kita bakal tutup. Oh Silakan. iya, oke. Jadi, ya itulah Pak Dadang. Kalau laku kita. Misal gini, kita secara nggak sengaja ada obrolan yang nyambung, walaupun bukan bidang kita ya, gitu. Misal apa namanya, waktu dulu saya itu diajak ngobrol apapun, itu saya cuma main imajinasi aja padahal. Saya cuma main imajinasi. Akhirnya ngintip lah, baca-baca, browsing apalah, dari situ baru saya lebih tahu banyak. Tapi kalau diajak ngomong orang itu dirasanya saya nyambung. Padahal saya cuma mengait-ngaitkan ya, gitu. Saya paling nggak suka politik, tapi kalau ditanya misalnya politik, ada yang sekilas saya baca, saya sambung. Apa saya sambung? Gitu. Yang penting apa ya, kalau saya juga nggak suka memihak mana-mana, akhirnya ya apa namanya, dengan ada pembicaraan lagi ya lebih baik dialihkan lah gitu. Jadi artinya gini, itulah laku kita gitu. Kita bersikap, kita berbicara. Nah, dari nyambung begitu kemungkinan ada trust di situ, ada kepercayaan, akhirnya dipanggil lah untuk begini, untuk begitu. Nah, di situ saatnya kita apa namanya, maju, belajar. Jadi kalau saya tuh ya dalam kondisi surrender sekarang ini, saya nggak menolak apapun. Bisa nggak ini? Bisa, ayo. Bisa nggak ini? Bisa. Saya coba aja, jalanin aja tanpa pikiran bla 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 ntar gimana gimana. Gitu. Kalau misalnya kesulitannya di sini, kesulitannya di sini, nah kan kita belajar dari situ. Tambah lagi ilmunya, tambah lagi ilmunya. Karena gini, kita nggak tahu dalam surrender ini rezeki Tuhan dari mana. Jadi kita terima apapun itu. Mau tamunya buruk, terima. Mau diajak jalan, terima. Apalagi ditraktir, enak. Kalau nggak diterima mah kebangetan. Jadi apa aja terima. Karena intinya kita nggak tahu. Menurut kita di awalnya kok begini ya, bukan gue banget kok. Bla 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 bla, jalanin aja. Kita nggak tahu rencana Tuhan seperti apa. Jalanin. Gitu. Karena di situ pun saya ada pengalamannya sampai nangis-nangis, sampai gimana. Badannya tetap jalan. Akhirnya, oh Allah ya Allah, ini Allah mau menunjukkan sesuatu, mau ngasih sesuatu gitu. Jadi terima jalan gitu. Nah, Baik, ini Eka. Oma ini masih ada, singkat dulu Lagi. ya, masih ada 2 cara lagi ini. Mau kita lanjutkan atau gimana? Dilanjut dulu sebentar ya Oma. Iya. Nih. Jadi yang pertanyaan Pak Kokom. Ini, Ya. oh ya, ada pertanyaan apa? Bagaimana kita supaya cepat terbebas dari mental block? Apa harus banyak meditasi? Karena saya sering bertanya dan pusing jadinya. Makanya jangan banyak bertanya sih sebenarnya, jalanin aja. Jadi kalau untuk ngeluarin mental block, Bu Kokom coba dulu
gini loh, Bu Kokom, kan saya udah setiap hari nge-review ya Bu Kokom ya yang disetor ke saya. Nah, jadi di situ juga coba tulis kekurangan kelebihannya apa. Nanti kalau mau ngeluarin mental block ya bisa saya bantu, tapi harus telepon dan itu perlu waktu lama. Jadi kalau misal Bu Kokom belum sempat, nggak ada waktu, boleh tulis kelebihan Bu Kokom apa, kekurangannya apa. Gitu. Apa yang nggak suka, apa yang hal yang paling dibenci, apa yang ngebikin marah, apa yang ngebikin takut, itu ditulis. Nanti ngerilisnya saya kasih tahu. Ya. By Japri ya. Ya, siap. Terima kasih Bu Kokom. Oke, lanjut Mas Eka, berarti kita sambung aja waktunya ya. Nggak apa-apa. Iya. Nah, kalau ini ya secara teori, tanyakan pendapat orang lain, caranya nih ya, jati diri. Maksudnya gini, tanya, kalau kita masih belum tahu kita ini kayak apa ya, nah tanya sama orang. Tapi yang benar-benar jujur gitu. Jadi, jujur ya, menurut lo gue ini apa? Nah, kayak gimana gitu. Nah, jadi Ini yang nomor 4 ya, Kak? iya, ini yang nomor 4. Jadi tanya. Jangan sama teman boleh, sama saudara boleh. Kalau memang masih kayaknya nih kok diri belum nemu ya di diri sendiri, coba atau enggak konfirmasi deh, konfirmasi. Gitu. Nah, itu yang nomor 4, nomor 5 ini refleksi dari hubungan. Nah, sama dengan mirror tadi. Jadi mirror itu datangnya bukan cuma dari orang lain. Dari suami atau dari istri atau dari anak. Itu bisa tahu. Nih kok suami tiba-tiba begini, kok istri ya tiba-tiba begini ya, kenapa ya? Itu jangan diomelin lah, itu ngomelin diri kita juga sama. Mereka cuma ngingetin doang kok. Gitu. Mereka itu kurir doang kok, gitu. Cuma nyampein doang. Nih lo paketnya ya kita terimalah. Masuk lagi ke dalam. Masih ada apa ya ini gitu. Sampai benar diakui dan diterima. Gitu. Jadi intinya hal yang membuat kita kedatangan tamu itu kelakuan yang ngebikin nggak enak, masih bikin sedih, masih bikin segala macam. Nah itu balik lagi ke diri sendiri. Ada apa nih yang masih belum dirilis gitu. Gitu. Ya. Nah, jadi oke. Masih bisa dilanjut ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada yang mau ditanyakan, saya minta reviewnya nih ya. Ayo teman-teman. Boleh direview di kolom chat atau yang ada yang mau raise hand. Nggak ada yang tanya apa hubungannya sama Tuhan? Ya, dari tadi. Ayo, silakan. Ya udah kita jawab aja, Kos. Apa hubungannya? Tanya sendiri, jawab sendiri ya. Iya, boleh. Iya, boleh tuh. Baru kepikiran, Adis percaya banget sih sama Kak Eka. Aduh, terima kasih sayangku. Mbak Lucy ini favorit dah pokoknya, lope-lope. Jadi gini, apa sih hubungannya mencari jati diri dan Tuhan ini? Kan ada yang bilang juga kalau mencari Tuhan itu temukan di dalam diri kita. Maksudnya apa ya? Nah, kalau kita bicara lagi di agama,
Mencari Tuhan itu kenali dulu ciptaannya. Lah, kita ini ciptaannya bukan. Kita aja nggak mengenal diri sendiri, ya gimana mengenal Tuhan? Diri sendiri ini siapa, mau apa gitu, nggak kenal. Nggak tahu. Gitu. Ya, di agama terutama yang muslim ya pasti tahu itu. Iya, Coach. Kenali ciptaannya. Ciptaannya ini banyak loh. Mau tumbuhan, mau hewan, jin, apalah sebangsanya, planet-planet lah apalah. Lah ya itu dia. Boro-boro kita mau kenal yang lain sama diri sendiri aja cuek. Sama dengan bagaimana kita bisa mencintai orang, kita aja nggak mencintai diri sendiri. Jadi bohong amat gitu. Nah, makanya itu hubungannya dengan mencari Tuhan. Kita harus mengenali diri sendiri dulu. Temui jati diri dulu. Dengan cara apa yang tadi saya sebutkan dan lebih-lebih dengan berkesadaran. Kalau tambah masuk lagi ini pelajaran di Sol nih, makin masuk lagi, makin tahu lagi ilmunya, ya ampun. Merinding saya nih. Kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya, bener-bener setitik debu aja nggak ada gitu. Makanya jangan selalu pakai logika. Logika kita ini nggak nyampe, sama Einstein aja kalah. Stephen Hawking yang segitunya paling pinter kali ya, atau siapalah yang paling pinter itu aja nyerah. Stephen Hawking, Kak. Itu Kang Stephen, iya. Kalau saya manggilnya Akang dia. Kemarin udah nggak ada si Akang. Nah, jadi apa namanya? Dia aja nyerah. Terakhir saya lihat di YouTube ada beritanya sebelum dia meninggal itu dia bilang, ya ternyata Tuhan itu ada. Ya iyalah. Semut juga tahu, gitu kan? Akhirnya mau dibuktikan pakai logikanya dia segimana gitu. Dulu saya begitu juga soalnya logika saya paling-paling. Sampai digempur sama Bu Mel dulu. Bisa nih dilogikakan jebret sampai puyeng kepala saya, sampai kayak bisul nyor-nyoran kepala itu. Akhirnya ya udah oke lah gitu. Saya percaya Tuhan itu ada, tapi nggak nyampe juga otak saya. Akhirnya ya saya nyerah aja. Gitu. Jadi mengenal diri kita sendiri itu waktunya panjang. Belum lagi waktu itu Mbak Budi tanya high self itu apa? Itu diri sejati kita, guru sejati kita. Wah, itu perjalanannya dalam lagi, panjang lagi. Karena nanti kalau kita sudah bertemu itu, ya dia itu lebih pintar. Diri kita yang sejati itu lebih pintar. Lebih tahu segala hal, lebih tahu apapun itu. Lebih tahu yang belum kita belajarin secara textbook, dia tahu. Masa depan aja dia tahu. Itu lebih apa ya udahlah. Nah, disitulah bukti kebesaran Tuhan itu sendiri ada di dalam diri kita ini. Makanya saya nggak bosen-bosen saya ingetin,
pelajari kesadaran. Karena nggak cuma seminggu, 2 minggu selesai, ya saya udah sadar. Bukan begitu, itu mah sadar dari pingsan. Sadar dari tidur. Kalau itu mah. Ya berarti memang benar-benar berproses ya Kak Eka ya? Oh ya jelas. Iya maksudnya kadang tuh ini sih pengakuan saya gitu. Kirain teh bisa cepet gitu. Kok masih kayak gini-gini aja gitu. Berarti kan iya memang berproses dan itu bukan waktu yang sebentar gitu. Bahkan mungkin ada orang yang sampai bertahun-tahun ternyata kayak Ah iyalah. Saya, coach yang lain itu ya nggak ada yang instan. Dan kami pun sekarang ini masih banyak tamunya. Yang terdalam lagi. Segitu yang inner child udah keluar, mental block keluar, masih ada lagi. Diujinya begitu, bener nggak sih? Udah nggak ada rasanya, bener nggak sih? Udah surrender. Dan itu selalu ada dibuktikan, makanya yang penting itu perilakunya kan. Gitu. Perilakunya kita bagaimana? Gitu. Nah, tuh Oma ada apa kata Mbak Budi? Ya, banyak ini di kolom chat yang sudah memberikan reviewnya. Dari Mbak Mariani pertanyaan nih, kalau dari anak apa itu juga mirror kita? Oh iya, anak lebih dekat lagi. Dia bahkan bisa merasakan energi kita. Nah itu refleksinya gitu. Jadi jangan sampai, nah dibilang gini ya, apalagi ada kata-kata jangan sampai anak jadi korban, itu memang benar. Artinya korban itu di situ korban perasaan kita. Semua itu jadi kalau kita ladenin justru apa ya? Nggak memperbaiki apapun itu. Yang kita perbaiki harus dari dalam diri kita. Itu mirror anak, mirror suami, mirror istri, mirror siapapun. Itu mirror. Coba adain aja percobaan. Caranya gimana percobaan? Coba di saat kita enak, di saat kita plong, gimana reaksi anak? Coba kalau kita kemudian uring-uringan, gimana reaksi anak? Anak itu gampang. Karena memang anak yang terdekat dari rahim kita. Gitu. Siapapun yang ada di depan kita itu dia. Mirrornya. Mirrornya nggak bisa milih lah, mau kecil, mau gede, mau mahal, mau murah. Mirrornya tetap mirror yang bisa mantulin bayangan gitu. Bisa mantulin refleksi kita. Review juga nih, Coach Eka dari Coach Jo. Siapa Ya. yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Nah, kalau dari betul. Pak Dada, mungkin ke arah ma'rifatullah. Oh iya, jauh Pak Dadang. Itu marifat itu nanti. Kalau kita sudah berkesadaran, itu ada lagi tahapannya. Tenang aja, ini masih basic yang saya ajarin ini. Masih jauh perjalanannya, masih panjang. Masih jauh. Yang tema Pak Dadang kasih juga apa tuh? Telepati kalau nggak salah ya. Nah, itu pun jauh. Kenalin dulu diri kita, sadari dulu. Berkesadaran apapun. Nanti tergantung tingkat kesadaran itu sendiri. Itu nanti cepat atau enggaknya. Kita punya kelebihan apa. Nah, di situ pada prosesnya nanti ketahuan. Gitu. Ini masih jauh banget. Makanya saya dan Bu Mel itu misalnya
selalu ngomong kesadaran, kesadaran, ayo kesadaran. Iya, saya udah sadar, tadi baru bangun tidur. Ya bukan itu ya. Nah, jadi itu dulu, karena nanti Bu Mel juga bisa tahu sendiri, bisa lihat sendiri mana yang benar-benar, mana yang enggak gitu. Nah, terus ada lagi yang lain, Oma? Ya, dari Koswina, akhirnya ketemu dengan rasa syukur yang terdalam atas semua hal yang dialami selama ini. Sekalipun sesuatu yang mungkin terasa begitu berat awalnya. Terima kasih, Koswina. Kemudian nih, Kos Eka, ada pertanyaan dari Mbak Budi. Kalau sudah sadar bahwa kita bersama diri sejati yang maha tahu, artinya kita tidak perlu khawatir atas apapun ya, Kos. Surrender. Tapi surrender ini benar-benar susah, bahkan kadang masih bingung mana yang disebut surrender. Masih confused nih. Oke, masih confused. Jadi gini, saya kasih contoh gini ya. Harus pakai analogi supaya lebih gampang dimengerti ya. Iya, misalnya gini. Surrender itu balik lagi ke kesadaran. Kita latih dulu pikiran. Artinya kita jangan ada overthinking. Kalau ditanya lagi gimana supaya begitu, yang saya pernah bilang, kita fokus sama kegiatan kita. Nah, contohnya gini, saya waktu itu pernah dididik sama kakak sepupu saya yang kebetulan juga mentor dan guru saya nih sebelum masuk di Sol ya. Dia itu ngedidik bisnis sama saya. Detail dari hal perencanaan apapun itu. Nah saya ditanyain target. Bisa nggak kalau sebulan targetnya sekian? Itulah tipikal saya ya. Saya nggak jawab, nggak bakal saya mau jawab nggak bisa. Saya bilang bisa. Gitu. Saya usahain, saya pikiran saya nih ke situ tuh, ke target tuh. Saya sebulan harus dapat 50 juta, sebulan harus dapat 50 juta. Padahal ini catering baru mulai. Ya elah, sehari 2 hari baru mulai, targetnya 50 juta, gitu kan. Misalnya, target saya sampai mumet saya ke situ mikirnya, itu duit gimana caranya ya dapat segitu, itu duit gimana ya. Nah, jadi kakak saya ini ngebaca, ternyata saya stres. Dia bilang gini, jangan pikirin uangnya, yang dipikir proses. Lah, saya masih nggak ngerti. Orang bisnis gimana nggak mikirin duitnya? Orang targetnya ada kok. Gitu. Akhirnya, ya saya coba, pokoknya belum, karena ini masih overthinking kan, ntar gimana. Akhirnya saya coba berbagai macam cara, dia masukin lagi, akhirnya saya pikir gini, oh iya, ternyata saya beresin pikiran saya dulu nih. Duduk diam dulu nih. Oke, target oke. Kita canangkan target, garis finishnya jebret di sana tuh 50 juta. Lalu yang kita perhatikan apanya? Yang kita fokus apa? Prosesnya. Prosesnya itu adalah misalnya gini. Saya mau ngiklan, saya mau sebar banner 1 hari itu ke 10 orang. Itu saya fokus di situ. Terus fokus ngerjain apa lagi. Masaknya saya fokus di situ. Jadi itu saya jalanin aja. Duitnya saya nggak pikirin. Jadi kita fokus sama proses. Nah, hasil akhirnya itu kita pasrahin. Hasil itu hanya Tuhan yang menentukan. Bisa apa enggaknya. Ternyata saya nggak bisa.
terus terang saya nggak bisa waktu itu, nggak mencapai target. Tapi akhirnya banyak yang saya pelajari di situ, banyak banget. Karena ternyata intinya kakak saya itu bilang itu sebenarnya yang berharga dari pelajaran itu, pelajaran dari prosesnya itu. Karena itu tabungan buat kita stepnya ke depan kayak gimana, seperti apa. Gitu. Jadi fokus pada proses, bukan pada hasil. Nah, surrender itu sama seperti itu. Kita butuh uang sekian, tanggal sekian deadline. Kita ucapin nggak apa-apa. Ini tanggal 20 deadline. Ada bayaran ini, bayaran ini, bayaran ini. Tulis. Nah, terus kita perlu gitu pikirin, ntar kalau nggak dapet gimana, bla 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 bla, nggak perlu. Itu pasrahin. Hasilnya surrender, pasrahkan. Jadi kita fokus living in the now sama yang kita kerjakan. Apa yang mau kita kerjakan? Oh iya nih besok saya mau telepon, misalnya mau telepon teman, mau ada ajakan main, ada ajakan bisnis. Nah itu prosesnya fokus. Oh ya saya mau nge-share nih iklan 10 orang. Share tiap hari. Nggak usah pikirin hasilnya. Nggak perlu. Yang penting kita gerak. Kita fokus sama kegiatan itu. Lah, saya nggak mikirin, saya nggak, apalagi saya ya, saya sekarang hidup sendiri, benar-benar sendirian di rumah yang sewa ini, sewanya lumayan, bukan sebulan 500.000, enggak. Tapi emang saya pikirin, enggak. Yang penting saya jalanin kegiatan saya. Ya seperti ini, saya coaching, saya masak, catering, pesanan, apa. Ternyata uang itu yang ngikutin gitu. Karena saya nggak fokus sama hasil. Yang penting saya fokus sama kegiatan saya. Kalau catering, Pak. Kenapa? Siapa tadi? Catering katanya tadi Coach Eka. Oh iya. Dari catering saya cuman mikir gini aja sih. Nah, pikiran itu memang diperlukan saat kita membuat rencana aja. Hari ini rencananya apa ya? Nah, fokus ke situ. Nggak perlu yang overthinking, ntar kalau gue begini, ntar bisa nggak ya, bla 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 bla. Ah, itu nggak usah, capek-capekin doang. Hari ini rencananya apa? Jalanin, nggak usah pakai ntar kalau. Nah, nggak perlu, jalanin aja, jalanin. Apapun itu jalanin. Apapun itu terima. Gitu ya. Yang Ada penting lagi? menjalaninya dengan berkesadaran ya, Coach. Oh ya, pasti dong. Kan di situ nanti kita banyak belajar. Kedatangan tamu, mirror, cia gitu kan? Ada apa ini gitu? Masuk lagi ke dalam. Catet. Dari Mbak Yasmin nih, Coach Eka. Mm-mm. Siapa yang mengenal diri maka akan mengenal Tuhan. Nah, dengan diri belum kenal itu bagaimana nih, Mbak Eka? Belum kenal utuh. Nah, ya berarti belum kenal Tuhannya lah. Iya. Kalau belum mengenal diri ya belum mengenal Tuhannya, segimana mahanya itu Tuhan. Wah, nanti kalau Mbak Yasmin terus belajar, terus berkesadaran, saya cuman bilang pilihannya ada 2. Mau jadi sombong atau malah merasa paling nggak berdaya. Ya, semakin bodoh. Iya, betul.
semakin dalam itu karena kalau saya sendiri merasa nggak ada kata-kata untuk Tuhan itu, nggak ada, udah paling hebat aja, udah kalah lah, udah paling hebat. Maha aja kemungkinan super maha udah segalanya gitu. Jadi di situ nanti kita bisa mengenal Tuhan dari dalam diri kita sendiri nantinya. Oke, baik, Coach Eka. Iya. Nah, ini jam berapa ya, Oma? Sudah 21:27. Oke, saya mau tanya satu hal. Menurut saudara-saudara di sini, masuk di soul ini, kelebihannya apa dari soul ini? Gitu. Diketik di kolom chat kah, Coach Eka? Atau Terserah, review? mau open, unmute, boleh. Kelebihan soul ini apa? Nah, bagi yang tidak raise hand, silakan ketik di kolom chat. Kemudian bagi yang mau review langsung, boleh, silakan. Saya Coach Eka. Iya, siapa Ya, nih? silakan. Ibu Ria. Oh iya, Bu Ria, ya gimana? Iya, kalau saya kelebihannya banyak sekali. Karena di soul ini kita bukan diajari sekedar praktek, tapi kita betul-betul diajari secara dasarnya dari awal kita mengenal diri kita, inner child kita, semuanya itu kadang bukan menyamakan ya. Mungkin di community lain ya praktek diajari harus begini caranya meditasi, tapi di soul ini kita digali, betul-betul kita digali siapa sih diri kita, bagaimana cara kita mengenali diri kita, mengenali potensi kita mau seperti apa, kita inginkan seperti apa. Di sini kita betul-betul digali, betul-betul diajari dari ibaratnya dari nol. Ya walaupun memang banyak kita sudah pernah mendengar afirmasi, loa, meditasi, bla bla, tapi kita kan tidak tahu dasarnya. Kita belum, saya pribadi, bukan semua orang, mungkin yang lain sudah mengenal. Bagi saya sendiri, saya tahu loa, saya scripting apa-apa, tapi dasarnya itu saya belum tahu. Mengolah inner child, shadow, mental block, apalagi sekarang kesadaran, cakra, tahta, mahkota, segala hal itu. Jadi ini betul-betul pelajaran yang luar biasa. Saya itu betul-betul belajar dari awal. Sekarang harus seperti ini, mulai dari ini, kalau saya seperti ini, saya ada mirror, berarti saya seperti ini. Ada di depan saya seorang seperti ini, berarti dasarnya dari saya sendiri, perbaikan dari saya sendiri. Afirmasi saja yang baik-baik selama ini kan, saya bahagia, saya sehat. Itu kalau diri kita sendiri belum mengenali diri, itu semua juga percuma. Selama ini yang saya dapatkan yang luar biasa, sedikit tidaknya saya sudah mulai mengerti, saya siapa, bukan siapa diri saya, apa yang saya inginkan, tujuan saya seperti apa. Kalau saya orang-orang yang hadir dalam kehidupan saya seperti ini, berarti saya itu bukan dari orang lain. Selama ini kan saya, kejadian yang menimpa saya seperti ini, semua seperti ini. Saya selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan. Saya sudah berdoa, sembahyang setiap hari, berkata-kata yang baik, afirmasi, orang bilang sedekah, baik sangka sama orang, selalu berusaha menolong orang. Tapi kenapa saya masih mengalami kejadian seperti ini? Nah, di soul ini saya diajarkan bahwa semua yang terjadi itu bukan dari orang lain, tapi diri kita sendirilah yang mengundangnya. Makanya saya betul-betul terima kasih untuk Bu Mel, untuk coach di coach yang di soul ini sudah memberikan
materi pelajaran yang luar biasa, betul-betul luar biasa. Pokoknya saya tidak bisa banyak berkata, ini betul-betul pelajaran luar biasa karena belajar dari nol, betul-betul dari zero to hero. Seperti itu, Coach. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, yang lain Oma kayaknya banyak ini pendapatnya ya. Amazing, luar biasa. Terima kasih Bu Mariani atas reviewnya. Ini saya bacakan dari Mbak Julia. Oh, Ya, dari silakan. atas dulu ya, dari mana ini tadi yang udah? Dari saya sekarang ini kelebihan soul dari Mbak Ida dulu ya. Banyak sekali, salah satunya mengajarkan kita harus yakin kalau meminta sesuatu dari Allah. Kemudian dari Mbak Tri Ningsih Widodo, kelebihannya unconditional love, saling support satu dengan lainnya, wadah untuk bertumbuh bersama-sama. Love juga nih untuk Mbak Tri. Kemudian dari Mbak Luciana, di Soul benar-benar diajarin mengenal diri sendiri. Mungkin benar yang namanya se-energi. Thank you, Mbak Lucy. Kemudian dari Kang Dadang, yang paling menarik buat saya, kita dipertemukan bukan dengan kebetulan. Nah, artinya ada sesuatu di antara kita semua adalah satu keluarga. Dari sisi apapun, kita bisa saling mengisi dan menerima. Wow, dari Mbak Julia, di Soul banyak banget ilmu yang saya dapatkan. Meski belum semuanya saya praktekkan. Mulai dari dikenalkan apa itu inner child, luka batin, apa itu trauma masa lalu, mulai dari ilmu dasarnya. Tadinya saya nggak tahu apa itu sebenarnya surrender. Ini baru ilmu surrender, belum ilmu yang lain yang saya dapat dari Soul. Ternyata banyak sekali ya. Dari Ibu Jeti Linda, di Soul saya banyak belajar tentang kesadaran, mencintai diri sendiri, selalu positive thinking. Nah, satu lagi nih dari Mbak Tri. Setiap pos di Soul memiliki karakternya masing-masing, sehingga kita bisa mendapatkan sesuai kondisi kita masing-masing. Terakhir dari Mbak Safrina Dewi, keren pembahasan materi di Soul. Mudah dimengerti dan suasana kekeluargaan di Soul terasa saling mensupport dan bangun positive thinking. Terima kasih kok semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah Iya, terima memberikan kasih review. semua. Tapi ada satu yang mau saya sampaikan di sini. Kelebihannya di Soul itu, karena Bu Mel selaku founder itu sangat terbuka, sangat humble. Japrian mana yang dia tolak? Nggak ada, saya yakin. Dan itu bisa didapat nggak di pelatihan lain? Yang kita bisa langsung interaksi dengan pemiliknya, bisa interaksi langsung dengan masternya, bisa curhat langsung, ditanya satu jawabannya 10. Lah, itu kan kalau kita mau belajar itu untung banget itu. Makanya saya mau tekankan di sini, manfaatkan itu. Yang benar-benar mau belajar, benar-benar mau tahu, benar-benar mau berubah, transformasi, bukan cuma sekedar belajar ya. Belajar bisa dari mana aja ya, tanpa praktek, nggak usah di perilaku, nggak usah. Tapi di sini yang benar-benar mau transformasi, menemukan jati diri dan Tuhan. Apalagi mau bercita-cita mau jadi coach juga, mau jadi terapis juga, mau jadi healer juga. Kejar. Mengenai biaya, ya ampun, saya itu masuk satu sekolahan aja bayarnya udah belasan juta. Nggak nyampe-nyampe perasaan, apalagi sama interaksi langsung misalnya sama masternya. Enggak juga. Nggak bisa. Mereka berlapis-lapis. Nah, tapi kalau nanti Soul sudah bersistem,
Mungkin Bu Mel nanti kayak Tony Robbins, mau ketemu aja bayarannya ratusan juta. Mau ketemu coach kayak kita ini aja udah 10-an juta, ratusan juta juga. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah, ayo manfaatkan kesempatan ini. Manfaatkan. Kalau dirasa, saya udah sembuh lah, kayaknya nggak perlu juga tinggi-tinggi dalam-dalam, nggak apa-apa juga. Orang saya cuman mau sembuh doang kok, inner child saya, mental block saya, nggak apa-apa juga. Nggak masalah. Itu sesuai dengan hati masing-masing. Saya cuman mau sertifikatnya doang kok, nggak masalah juga. Gitu. Tapi itu kan gimana dari hati masing-masing. Nah, cuma kalau ingin lebih dalam lagi, lebih apa ya? Kalau kata bahasa kita sih di coach ya, para coach lebih sakti lah gitu. Kalau mau lebih sakti lagi, ayo tanya Bu Mel, saya ini cerewetnya kayak apaan? Bu Mel kalau ngasih tahu saya tuh bisa sampai pagi. Jam 2, jam 3. Jadi manfaatkan. Sebelum kita jadi viral loh, ntar nemuin saya aja udah susah, ya kan? Nemuin kami aja udah susah ini, apalagi Bu Mel. Beuh. Jadi coba manfaatkan untuk perubahannya dari sekarang. Yang mau ditanyakan, tanyakan. Kami kalau dikejar ya lebih enak, lebih apa ya istilahnya berarti lebih tahu gitu. Mana yang mau mana yang mau berubah, mau berproses karena apa namanya? Kami di sini kan cuman mengantar, yaitu mengantar. Ngasih pengetahuan, ngasih pengalaman dari kita gitu. Pengalaman saya begitu. Soul itu luar biasa. Bahkan saya sama kakak sepupu saya baru kemarin dia dari Singapura datang, sekarang udah pulang. Nah, saya tuh selalu ngobrol sama beliau tuh. Beliau sampai ngomong gini, padahal Soul itu paling enak ya. Membernya bisa interaksi langsung sama Bu Mel. Oh ya iya. Saya bilang, itu enak banget. Coba kalau TDW, Mardigu. Berapa lapis dia? Siapa yang lain? Yang lain pun kalaupun ada kita interaksi langsung, bisa gitu tanya bebas. Sampai tengah malam, dijelasin panjang lebar. Enggak ada sepengetahuan saya sih. Gitu. Jadi benar-benar dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya ya. Artinya gini, jangan cuman mau taunya doang, lakunya nggak ada. Lah itu capek-capekin doang. Gitu. Benar-benar yang ingin transformasi, ingin berubah, sehat, mental, jasmani, apapun itu untuk kebaikan diri, hayu. Gitu. Udah, kalau saya bilang sih, malah saya selalu ngomong sama Bu Mel, itu murah, kemurahan harganya. Karena kita tahulah yang sering belajar di luar 3,8 itu cuma dapat apa? Premium aja di sini 3,8 sekian. Dapatnya banyak banget. Kalau di luar tray aja saya ikutan 3, sekian itu cuma dapat ceknya doang. Mau jadi coach saya mesti bayar lagi. NLP juga begitu. EFT begitu sama, tinggal sebut aja apa.
Gitu. Jadi ya, itu kelebihan yang saya rasakan. Dan saya juga mau yang lain hadir di sini, coba benar-benar manfaatkan kepenasarannya. Mau apa? Mau jadi apa? Mau bagaimana? Mau berubah kayak apa? Kalau dirasa udah begini aja cukup. Ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya sebelum kita jadi viral. Ya. Oke ya. Jadi Oke. itulah bentuk sayangnya Bu Mel sama kita. Kepeduliannya beliau sama kita. Intinya ilmunya juga enggak pelit lah. Jadi manfaatkan itu untuk benar-benar transformasi. Saya pun tadinya nggak tahu bakalan jadi coach seperti ini kalau nggak dijorokin sama Bu Mel. Jadi saya baru sadar, oh ya mungkin ini potensi saya ya, gitu. Jadi apa namanya, benar-benar saya sih kasarannya ya udah pasrah aja lah di sini. Gitu. Nah, jadi kayak Baik. gitu ya. Terima kasih banyak. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti bagaimana tadi kita panjang lebar sudah membahas tentang bagaimana jati diri. Mengenal diri sendiri sangatlah penting untuk setiap diri kita. Karena dengan mengenal diri sendiri, kita jadi tahu nih apa kekurangan kita, serta kekuatan diri kita. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk memperbaiki setiap kekurangan diri sekaligus mengoptimalkan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau ditanya tadi bagaimana dengan mengenal Tuhan, ya kenalilah ciptaannya, termasuk diri kita ini ciptaan. Dan kalau tadi dibilang, biasanya tuh kalau Tokopedia harus kenal bosnya, co-foundernya siapa. Nah, ibaratnya kalau di sini, di Gojek kan Pak Nadiem Makarim, di Sol kita langsung berkomunikasi bisa dengan foundernya langsung, Ibu Melani, yang humble, yang welcome untuk kita semua. Jadi kami menanti nih kehadiran kos-kos berikutnya, kos Yuyun, kos Tri Widodo, dan lain-lainnya juga. Bunda Dorce nih yang sudah lama baru nongol kembali. Selamat datang kembali Bunda Dorce. Dan malam ini, lepas acara ini kita akan mengadakan latihan yoga. Jadi untuk teman-teman yang sudah daftar, silakan hadir karena supaya kita nanti tidurnya pada nyenyak. Baik, Kos Eka, kita foto bersama dulu. Iya, baik. Terima kasih. Nih Mbak Win juga udah ambil belum ya fotonya nih Mbak Win? Sudah, Kos Eka? Oh, udah katanya. Oke, Selalu candid ini. Jangan-jangan saya lagi mangap. Enggak dong, semuanya yang sudah hadir, juga Bu Melani, Kos Eka Widya sebagai pemateri kita pada malam hari ini, dan seluruh kos-kos yang hadir, juga Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Kak Eka. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Oma. Mohon maaf. Terima kasih. Tidak apa-apa Eca, makasih. Terima kasih. Ini tadi. Terima kasih Coach.